Kami sangat memerlukan kuasa-Mu, hadiran-Mu di dalam pertemuan ini dan terlebih dalam hati kami. Karena hanya Engkaulah yang mampu membuat kami boleh mengerti, dan bukan hanya mengerti dan mempraktekkan itu dalam kehidupan kami. Karena segala firman Tuhan itu baik untuk kami. Dan terlebih untuk anak-anak muda dalam usia yang Nyonya White katakan, penuh dengan berbagai macam pencobaan. Dan usia di mana setan senang untuk menjatuhkannya. Biarlah Tuhan memberkati seluruh internet, seluruh jaringan dan teknologi yang kami gunakan, agar tidak ada satu kata pun yang terputus atau terlewat selama kami mengikuti pertemuan ini. Jika ada dosa dan salah yang hamba buat dan seluruh anak-anak Tuhan buat, ampuni Tuhan. Hingga berkat-Mu tidak terhalang jadi bagian kami. Berdirilah Tuhan di depan dan sembunyikan hamba di bawah kaki-Mu. Karena apapun yang keluar dari mulut hamba bukan datang dari diri hamba sendiri, tetapi datang daripada. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, topik yang saya mau bahas adalah never enough, tidak pernah cukup. Ada satu ilustrasi yang ditulis menjadi satu legenda di Turki tentang seorang raja yang bernama Orhan yang membuat sebuah pengumuman bagi siapapun penduduk Turki yang ingin mendapatkan tanah untuk dikerjakan, maka aturan mainnya adalah ia dapat berjalan sejauh yang ia mau, atau si orang yang mau punya tanah ini boleh berjalan sejauh yang dia mau dan menaruh 4 titik batu berbentuk kotak. Maka saat ia kembali lagi ke titik pertamanya, maka petugas-petugas kerajaan akan mengukurnya. Dan pada sore hari diukur dan akan memberikan tanah itu kepada orang yang telah berlari atau mengukurnya. Nah, ada satu cerita menarik tentang seorang anak muda di zaman itu yang ingin memiliki tanah. Dia bernama Eldar. Dia bukan hanya ingin memiliki tanah, tapi dia serakah. Mulai pagi hari, saat matahari terbit, ia menaruh batu pertamanya di depan para pengukur dan berlari. Keinginannya adalah berlari sejauh mungkin hingga ia mendapatkan tanah seluas-luasnya. Pada pukul 10 pagi, ia sudah berlari hampir 10 kilometer. Dan sudah seharusnya ia menaruh batu kedua dan berlari ke samping. Namun Eldar merasa 10 kilometer tidaklah cukup panjang. Dan pada jam 12 siang, ia tiba di titik kedua dan menaruh batu. Ia mencapai jarak 20 km sebagai ukuran panjang dari tanahnya. Hal berikutnya adalah ia harus menaruh batu ketiga untuk mendapatkan lebar dari tanahnya. Dengan tenaga yang sudah mulai berkurang, ia terus berlari. Hampir jam 3 sore, ia sudah mendapat jarak 10 km untuk lebar dari tanahnya. Namun ia merasa ukuran yang paling pas adalah 12 km. Dan pada akhirnya jam 4 sore, ia mendapatkan titik ketiganya. Waktunya hanya tinggal 2 jam untuk kembali ke titik pertama karena matahari akan terbenam. Petugas yang begitu banyak sudah berada di sekitar titik-titik yang ia buat akan mengukurnya. Jadi ia tinggal 2 jam untuk kembali ke titik keempat dan titik pertamanya. Dalam perjalanan terakhirnya, Eldar kelelahan dan mulai tidak sanggup melanjutkan perjalanan.
ia lupa untuk bawa bekal makan dan minum, sehingga ia kehabisan tenaga sebelum mencapai titik keempat. Dan pada waktu matahari terbenam, ketika petugas pengukur mencari tahu di mana Eldar karena belum tiba, mereka mendapati Eldar sudah mati kelelahan dan tidak pernah menyelesaikan ukuran yang ia inginkan. Ini adalah cerita legenda bangsa Turki tentang seorang yang serakah dan tidak pernah puas dengan apa yang ia sudah miliki. Saya akan kirim pelajaran ini nanti di chatbox supaya Anda bisa pelajari dan bagikan kepada orang lain. Inilah tempat di mana dia mengukur. Dia lari begitu jauh untuk mendapatkan panjang dan lebar tanahnya. Namun dia tidak pernah mendapatkan tanah itu. Sampai dia masuk di lubang kubur yang kecil. Ilustrasi kedua adalah tentang acara televisi yang sangat terkenal. Saya tidak tahu apakah sekarang masih ada di Indonesia. Super Deal. Ya, ada Super Deal 1, ada Super Deal 2. Jalan ceritanya adalah dalam kuis ini, semua orang bisa jadi peserta, namun pada akhirnya hanya satu peserta yang akan terpilih dari sekian banyak peserta untuk meraih 2 miliar rupiah. Jika dia berhasil memilih pilihan yang tepat di setiap pilihan yang diberikan kepadanya, si pembawa acara akan menggoda si peserta dengan hadiah yang ia dapatkan, namun diganti dengan uang atau hal rahasia yang nilainya bisa melipat gandakan dari apa yang ia sudah miliki, atau sebaliknya. Dia tidak dapat apa-apa. Nah, kebanyakan peserta yang tidak puas dengan apa yang ia sudah miliki akan tergoda untuk menerima tawaran dari si pembawa acara. Atau ketika ia sudah mendapatkan tahap yang cukup tinggi dengan hadiah yang besar, seringkali dia ingin lebih besar lagi, dan lebih besar lagi. Dan pada akhirnya ia mendapat zong, barang yang tidak berharga atau sampah, yang membuat dia menyesal dan menjadi bahan tertawaan. Inilah model yang kedua dari kehidupan orang yang banyak dosanya, banyak keinginannya. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, banyak orang yang hidup tidak pernah merasa puas, merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Mereka selalu merasa kurang dan selalu merasa kurang. Saudara-saudara, hidup mereka tak henti-hentinya menetapkan tujuan, rencana dalam hidup. Memangnya salah menetapkan rencana? Tidak ada yang salah. Namun banyak di antara mereka yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dicapai. Bukan mereka yang mengendalikan rencana atau impian, tetapi impian itu yang mengendalikan diri mereka. Itu sebabnya tidak pernah merasa cukup dan merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Ada mitos yang mengatakan kesuksesan akan membawa kepuasan. Hal itu membuat manusia tidak mau berhenti untuk mencapai kepuasan itu. Dan yang paling menyedihkan, mereka mencapai semua itu, mencapai kepuasan, mencapai kesuksesan, namun banyak di antara mereka yang hidup dalam kekosongan. Dan itu terjadi, itu fakta yang kita bisa lihat di atas dunia ini. Saya
ingin sukses. Saya ingin cita-cita saya tercapai. Itu memuaskan saya. Dan ketika mereka dapat, mereka tidak puas dengan apa yang mereka sudah buat. Mereka ingin lagi yang lain. Dan pada akhirnya, mereka hidup dalam kekosongan. Memang di satu pihak, rasa tidak puas bisa mendorong orang untuk lebih berprestasi. Ketika nilaimu kalah bagus dari teman sebangkumu, teman sebelahmu, dia punya nilai lebih bagus dari dirimu, itu akan menggodamu untuk saya harus lebih bagus. Saya harus lebih bagus. Saya harus belajar. Namun, kalau rasa ketidakpuasan itu berlebih-lebihan, sampai membuat orang itu depresi, sampai membuat orang itu benci kepada orang yang lebih bagus, maka ini bisa menjadi masalah yang berbahaya. Ada banyak anak muda seperti usia Anda yang ingin memiliki cita-cita dan sesuatu yang lebih bagus dari apa yang Anda miliki. Begitu tamat dari kuliah, Anda melamar pekerjaan, Anda mendapatkan gaji 5 juta. Lalu Anda mendengar teman satu angkatan Anda bekerja di tempat lain dapat gaji 10 juta. Dan Anda merasa, saya harus lebih bagus dari dia. Saya tidak puas dengan 5 juta. Dan Anda ingin 10 juta. Dan pada akhirnya Anda dapatkan. Begitu Anda dapatkan 10 juta, ternyata 10 juta itu tidak memuaskan Anda. Ada pengeluaran yang lebih banyak. Dan Anda memerlukan lagi lebih besar. Dan Anda mencoba untuk terus menutupi ketidakpuasan itu. Dan pada akhirnya, kita terus terjebak dalam ketidakpuasan. Ada 3 contoh orang atau makhluk, baik manusia maupun malaikat, di Alkitab yang tidak pernah puas. Dan pada akhirnya itu menyusahkan diri mereka, dan tidak hanya diri mereka, menyusahkan orang yang dekat di sekitar mereka, bahkan menyusahkan orang banyak lain dalam kehidupan di dunia. Contoh yang pertama, yang paling berbahaya, yaitu Lucifer. Lucifer, Alkitab katakan, adalah makhluk yang sempurna. Dia diciptakan begitu anggun, sampai seorang ahli teologi berkata dalam komentarnya, Lucifer kalau berjalan, seperti alunan musik yang merdu, sebuah orkestra. Kalau dia berbicara, bukan menyanyi, dia hanya berbicara seperti lagu yang sangat merdu. Dia dijadikan sebagai kepala malaikat. Dia punya posisi persis di sebelah takhta Allah. Kitab Wahyu pasal 4. Kalau Anda mau tahu bagaimana bentuk takhta Allah, di situ cerita. Bagaimana itu bentuk takhta Allah. Dia ada dekat di kursi tempat takhta Allah dan takhta Yesus. Namun, dia tidak puas. Tidak puas dengan posisinya. Tidak puas juga dengan talenta dan kehebatan, serta ketampanan dan kelebihan-kelebihan lain yang dia miliki. Sampai satu saat, buku Yesaya mengatakan, ketika dia berdiri di sebelah Allah yang sedang duduk di takhtanya, dan seluruh malaikat di surga memuji Allah, dia merasa tidak senang. Dia merasa dan berpikir, bagaimana jika aku yang duduk di sana? Dia ingin menjadi seperti Allah, namun bukan dalam tabiat, hanya dalam kedudukan. Dia merasa tidak puas, walaupun dia sudah menjadi pemimpin dari malaikat-malaikat. Ini yang Yesaya katakan tentang Lucifer. Aku hendak naik ke langit. Saya hapus kata akunya. Aku hendak mendirikan takhtanya mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Dan aku hendak mengatasi ketinggian awan. Dan aku hendak menyamai yang maha tinggi. Anda perhatikan. Harusnya ada kata aku di sana. Tetapi
Kalau Anda lihat hendak, dia tidak puas. Dia merasa tidak cukup dengan apa yang ia sudah miliki. Dia mau lebih tinggi lagi. Dia mau lebih luas lagi kekuasaannya. Dia mau duduk di bukit pertemuan, hanya tempat kealahan. Dia mau mengatasi ketinggian awan. Siapa ketinggian awan? Yesus diasumsikan dengan awan di dalam buku Wahyu saat dia datang kedua kali. Artinya dia mau lebih tinggi dari Yesus. Dan perhatikan yang terakhir. Dia hendak menyamai yang maha tinggi. Siapa itu maha tinggi? Ada 3 oknum kealahan. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Dan ketiga-tiganya disebut Allah yang maha tinggi. Dan ia, ciptaan, mau menjadi lebih tinggi daripada pencipta. Apa yang terjadi? Pada akhirnya dia buat kudeta di surga. Siapa yang menjadi setan? Padahal belum ada setan di surga. Dirinya yang tidak puas menjadi setan dan membuat dia jatuh dalam dosa. Dan dia kalah, dibuang ke bumi. Nah, perhatikan bagaimana cara dia menjatuhkan Hawa. Kalau Anda perhatikan di buku Kejadian 3, cara dia menjatuhkan Hawa, dia gunakan ketidakpuasan. Apa benar? Ya, saya berani buktikan. Kalimat yang keluar dari mulut ular, representatif dari setan, adalah, kalau engkau makan buah ini, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Apakah Hawa tidak sempurna? Hawa sangat sempurna. Dia memang di bawah malaikat secara derajat, strata. Tetapi Alkitab dan Roh Nubuat mengatakan Adam dan Hawa pertama kali diciptakan begitu sempurna. Tinggi Adam diperkirakan 6 meter. Tinggi Hawa diperkirakan 4-5 meter. Dia punya bentuk tubuh begitu simetris. Tidak perutnya ke depan seperti saya, atau tidak terlalu lebar ke samping. Dia begitu sempurna diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi setan mengajarkan prinsip. Kalau kamu makan ini, kamu akan sama seperti Allah. Dia menggoda Hawa untuk tidak puas dengan apa yang sudah Hawa miliki. Lihat, ketika manusia tidak puas, ketika makhluk ciptaan tidak puas, dampaknya sangat berbahaya. Merusak bukan hanya hubungan dengan sesama, tetapi merusak hubungan dengan Tuhan. Contoh kedua adalah Lot. Anda tahu cerita tentang Lot. Dia adalah keponakan Abraham. Dia nol keluar dari tanah Ur Kasdim. Sama dengan Abraham. Tetapi dalam perjalanan kehidupannya dengan Abraham, Tuhan bilang sama Abraham, aku akan memberkati engkau dan akan memberkati orang-orang yang bersama dengan engkau. Jadi Abraham itu yang diberkati. Nah, berkatnya Abraham itu ke-share, terus buat si Lot. Dia dapat ceperannya, orang Jakarta bilang. Dapat sisa-sisanya. Tapi Lot tidak puas. Lot mau lebih kaya dari Abraham. Sehingga ketika dombanya bertambah dan para gembalanya berkelahi dengan gembala dari pamannya. Harusnya Lot bijaksana. Dia numpang. Dia hanya keponakan. Bisa marah kepada gembalanya. Kalau gembala pamanku sedang makan, kamu jangan di tempat yang sama. Kamu pergi cari tempat lain. Tapi Alkitab katakan Lot tidak pernah tegur gembalanya. Lot biarkan gembalanya berkelahi terus berulang kali dengan gembala Abraham. Namun pamannya begitu rendah hati. Pamannya memanggilnya untuk membuat konflik itu tidak berkelanjutan. Maka pamannya memberikan dulu buat dia kebebasan untuk memilih tempat mana yang dia mau pilih. Dan apa yang Lot lakukan?
Lot punya visi adalah untuk mendapatkan kekayaan lebih banyak. Maka dia melihat Sodom dan Gomora adalah tempat investasi yang paling luar biasa. Kalau saya dapat di sana, pasti saya akan lebih kaya. Sampai akhirnya berpisahlah mereka. Nah, Anda perhatikan Kejadian 13 ayat 12. Ketika dia berpisah dengan Abraham, Alkitab mengatakan dia berkemah di dekat Sodom. Artinya dia tidak di dalam Sodom. Dia masih di pinggir-pinggir kota Sodom. Kalau kamu mau investasimu lebih banyak dan lebih besar, kamu harus masuk ke dalam. Dan pada akhirnya dia tergoda. Kejadian 19 ayat 1 ketika malaikat datang, dia ada di dalam Sodom. Dia tinggal di dalam Sodom. Dan apa yang terjadi? Kita tahu ceritanya. Sodom begitu jahat. Semua laki-laki dari kecil sampai besar. Anda bayangkan. Dari kecil sampai besar. Taruhlah kita pukul rata yang kecil itu umur 12 tahun. Tidak terhitung 0 sampai 12 tahun. Mulai dari 13 tahun ke atas. Semuanya adalah homoseks. Pelaku homoseksual. Dan mereka pergi ke rumah Lot untuk menyodomi. Sebabnya nama Sodom itu dipakai untuk sodomi. Dan apa yang terjadi? Ketika Lot menolak, mereka juga hendak membunuh Lot. Anda ingat baik-baik. Lot datang ke dekat Sodom dan masuk ke dalam Sodom dengan harta yang sangat banyak. Namun ketika Lot keluar dari Sodom, dia hanya membawa pakaian di badannya. Dan apa yang terjadi? Dia terpisah dari istrinya. Istrinya menjadi tiang garam. Dan ketika dia tiba di satu kota kecil, anak-anaknya menggaulinya. Lot tidak puas dengan apa yang dia miliki, tidak bersyukur. Dan pada akhirnya, dia kehilangan segalanya. Kehilangan hartanya, kehilangan istrinya, dan kehilangan dia punya martabat di hadapan anak-anaknya. Contoh ketiga adalah Salomo. Salomo orang yang paling bijaksana. Saya bisa tambahkan contoh-contoh yang lain. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan. Tapi paling tidak Anda bisa lihat. Salomo adalah contoh dari seorang yang tidak merasa puas dengan apa yang ia miliki. Pada waktu dia diangkat jadi raja, dia berdoa kepada Tuhan. Doanya sangat bagus, sangat luar biasa. Saya sarankan Anda hafal doa itu dan Anda berdoa kepada Tuhan seperti dia berdoa. Meminta hikmat, akal budi setiap pagi kalau Anda pergi ke kantor atau pergi kuliah. Anda bisa lakukan itu pada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memberikan dia hikmat, kebijaksanaan, dan memberikan dia kekayaan. Bahkan Alkitab katakan tidak ada orang yang berhikmat, tidak ada orang yang kaya sebelum dan sesudah Salomo. Dialah paling berhikmat dan paling kaya yang pernah ada di dunia. Namun apa yang terjadi? Ia tidak puas. Dia tidak puas dengan satu perempuan. Dengan hikmat dan kebijaksanaannya, dia tidak perlu perang dengan bangsa manapun. Karena bangsa manapun sungkan, segan, dan rasa bangga kalau bisa kerjasama dengan Salomo dan Israel. Mereka rela memberikan anaknya kepada Salomo untuk dinikahkan. Dan Salomo tidak mengingat nasihat Tuhan. Bahwa umat Tuhan tidak boleh menikah dengan orang yang bukan datang dari umat Tuhan. Salomo berpikir, saya menikah adalah untuk investasi. Untuk membuat begitu banyak hubungan kerjasama dengan bangsa manapun. Tapi apa yang terjadi? Kitab mengatakan istrinya 700, gundiknya 300.
Dan pada akhirnya, dia mengikuti semua keinginan dari istrinya. Dia bangun bait-bait berhala menyaingi Yerusalem yang dia bangun dengan megah, tapi di bukit yang lain dia bangun tempat penyembahan berhala. Dia hidup menjadi sama seperti orang kafir. Dan apa yang terjadi? Hampir saja dia mati binasa. Untung di akhir hidupnya dia bertobat. Namun semua tulisan di penyesalan hidupnya hanya kesia-siaan. Dan apa dampak yang terjadi dengan tidak puasannya itu? Dia bukan hanya jatuh dalam dosa dan hampir binasa. Dia membuat kerajaan Israel terpecah belah. Saat kita tidak puas, kita tidak hanya bermasalah dengan diri kita. Kita bermasalah dengan Tuhan seperti Lucifer. Kita bermasalah dengan pasangan hidup kita. Kita bermasalah dengan keluarga kita. Dan bukan hanya itu, kita bermasalah dengan begitu banyak orang. Inilah bahayanya dari kehidupan yang tidak puas. Saya ingin tampilkan sebuah film yang memenangi film singkat ya beberapa waktu yang lalu tentang seorang yang tidak puas. Mari renungkan isi dari film ini. Baik. Anda lihat dia merasa bahwa pekerjaannya telah membuat dia harus lembur, dan ketika ada peluang untuk mendapatkan segala sesuatu dengan instan, dia gunakan itu. Dan pada akhirnya dia terjebak dalam ketidakpuasan dan keserakahannya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat orang tidak pernah puas? Ada beberapa hal dari sisi psikologi. Bagian tertinggi dari kebutuhan manusia adalah self-actualization. Ini masuk dari self-fulfillment
need. Pemenuhan diri. Rasa ingin mendapat sesuatu yang lebih dari apa yang ia miliki. Karena dengan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, maka itu akan membuat dia puas. Jadi banyak orang tidak pernah merasa cukup. Selalu merasa kurang. Karena secara psikologi, mereka merasa bahwa itulah pemenuhan diri yang mereka cari. Yang mereka perlukan. Dan itu dia berada di tingkat tertinggi dari kebutuhan manusia. Hal kedua, kenapa orang tidak pernah puas? Gaya hidup hedonis. Hai anak-anak muda, sadar atau tidak sadar, bahwa dosa cenderung mengajak kita untuk hidup seperti orang hedonis. Tahu orang hedonis? Hedonis adalah contoh orang yang mau senang hari ini. Dia tidak pikirkan masa depan. Hari ini biarlah saya puas, saya kenyang, saya lakukan apa yang saya mau. Nah, ini membuat orang seringkali tidak pernah merasa cukup. Ada tuntutan hidup yang terjadi di sekelilingnya yang membuat ia terpancing untuk mengikutinya tanpa pertimbangan yang bijak. Dan situasi dunia mendukung kita untuk hidup hedonis. Saat ini, semua menuju ke seperti itu. Hal ketiga, kenapa orang tidak pernah puas? Karena orang seringkali membiarkan dirinya dinilai oleh orang lain. Harusnya menilai dirinya adalah diri mereka sendiri. Harusnya kita menilai diri kita sendiri. Namun seringkali kita merasa bahwa penilaian orang lain tentang kita itu lebih baik. Akhirnya apa? Mereka tidak punya batasan untuk menentukan nilai hidup mereka. Sehingga apa yang orang lain katakan, ini lebih baik, itu lebih baik. Mari lakukan ini, mari lakukan itu. Dan dia tinggal mengikutinya tanpa pernah mencoba untuk menseleksinya. Lihat, kenapa orang tidak merasa cukup, tidak merasa puas. Dia biarkan dirinya dinilai oleh orang lain. Hal ketiga, roh kompetisi. Sadar atau tidak sadar, kita hidup di zaman yang penuh kompetisi. Kita tidak bisa katakan tidak. Di kelas ada ranking. Siapa ranking 1? Siapa ranking 2? Kalau Anda kerja di kantor, ada kompetisi. Siapa yang lebih bagus akhir tahun dapat hadiah. Dalam dunia olahraga, kompetisi dijunjung tinggi, walaupun ada nilai-nilai yang disebut dengan kita harus berolahraga dengan baik dan menjaga hubungan dengan lawan kita. Tapi kompetisi sangat sulit untuk menjaga hubungan karena keinginan untuk mengalahkan satu sama lain. Bahkan ini masuk dalam gereja Tuhan. Apalagi musim Desember, lagi pemilihan. Ada banyak orang tergoda untuk menjadi pemimpin. Ada banyak orang tergoda untuk menjadi ketua sidang. Maka gaya-gaya politik dunia seringkali masuk dalam gereja. Kenapa orang tidak puas? Ada roh kompetisi. Roh untuk tidak mau kalah dari orang lain dan menjadi candu yang membawa orang dalam kehidupan yang untuk menyaingi orang lain. Anda perhatikan acara-acara televisi. Hampir semua berhubungan dengan kompetisi. Dan yang terakhir, kenapa orang tidak merasa cukup? Karena dia tidak bersyukur dengan apa yang ia telah miliki. Dia punya hidung, dia punya mata lengkap, dia punya mulut, dia punya wajah yang lengkap sempurna.
Tapi dia melihat alis matanya enggak tebal. Dia melihat hidungnya enggak mancung. Lalu dia mulai tarik jepitan, ditaruh di hidung sampai pagi supaya kelihatan mancung. Enggak mancung juga. Lalu dia mulai cari bagaimana supaya lebih bagus. Seharusnya dia bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Dia lihat bibirnya tidak terlalu seksi. Itu sebabnya dia coba cari orang yang bisa bikin bibirnya seksi. Dia lihat rahangnya terlalu besar, terlalu lebar, persegi 4. Mukanya nggak kelihatan bagus. Maka dia akhirnya permak semua bagian mukanya. Atau dia dempul supaya kelihatan cantik. Harusnya dia bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Dia tidak bersyukur dengan rambut keriting yang Tuhan kasih, lalu dia lurus-lurusin. Dia tidak bersyukur dengan rambut lurus yang Tuhan kasih, lalu dia keriting-keritingin. Semua seringkali tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Akhirnya membawa kepada roh ketidakpuasan dalam hidup. Dia sudah bekerja di perusahaan yang bagus. Ada banyak orang yang tidak dapat pekerjaan, namun dia tidak pernah bersyukur. Dia merasa kurang. Dia selalu merasa kurang. Salah satu hal yang saya amati semenjak setan jatuh dan menggoda manusia. Anda perhatikan. Manusia selalu merasa kurang dan manusia tidak pernah bersyukur. Inilah strategi setan untuk selalu merasa apa yang Tuhan berikan tidak seperti yang kita inginkan. Nah, sekarang apa dampak dari kehidupan yang tidak pernah merasa cukup? Apa dampaknya? Dampak pertama adalah ada banyak orang hidup dalam roh iri hati dan kecemburuan. Perhatikan, begitu manusia jatuh dalam dosa, Kain cemburu melihat persembahan Habel diterima oleh Allah. Lalu apa yang dia buat? Dia bunuh adiknya. Yakobus berkata, saya salah ketik, bukan Ibrani tetapi Yakobus. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Saya ingin jabatan itu, tapi yang dapat dia. Lalu saya membunuh. Kok membunuh? Memang harus membunuh, harus hilangkan nyawanya. Alkitab katakan, membunuh tidak harus menghilangkan nyawa. Buku 1 Yohanes mengatakan, membenci seseorang sudah sama dengan membunuh. Jadi Anda tidak dapatkan jabatan itu. Orang lain yang duduk di sana, lalu Anda membenci. Dan Yesus mengatakan, membenci dalam buku Matius 5 sama dengan membunuh. Membenci karena kamu iri hati. Dia mendapatkan. Lihat, ketidakpuasan akan melahirkan iri hati dan kecemburuan. Apa yang terjadi kedua? Dampak dari ketidakpuasan. Serakah. Masih ingat ilustrasi pertama yang saya berikan? Lukas mengatakan begini. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Kalau kita ganti kalau kekayaannya dengan di apa yang dia miliki. Walaupun seseorang berlimpah-limpah, talentanya, kelebihannya, hartanya, namun hidupnya itu tidak bergantung dari apa yang dia miliki. Anda ingat itu baik-baik. Anak-anak muda, hal ini sangat penting. Karena di usia seperti Anda, setan selalu menggoda untuk tidak pernah puas dan tidak pernah cukup. Kita bisa jadi serakah.
Dan pada akhirnya bukan hanya serakah dan iri hati. Kita hidup dalam kebohongan. Anda perhatikan, orang yang tidak puas, dia mencoba untuk menutupi kelemahannya dengan hidup munafik, dengan hidup penuh tampilan kebohongan. Dia seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang kelihatan dari luar begitu suci, seperti kuburan yang dicat dengan warna putih, tetapi isinya adalah berbagai jenis kotoran dan bangkai yang berbau busuk. Orang yang tidak pernah puas, dia akan hidup dalam kemunafikan. Dia akan hidup dalam dua sisi. Dan ini masalah yang sangat penting untuk diperhatikan buat kita semua. Mari kita tanya Alkitab. Apa pendapat Alkitab tentang kehidupan yang tidak pernah merasa cukup? Pengkhotbah. Siapa yang tulis pengkhotbah? Salah satu orang yang hidupnya tidak pernah puas. Itulah Salomo. Dan banyak nasihat yang saya kutip di sini, saya ambil dari orang yang pernah hidup tidak puas. Jadi pelajaran berharga buat kita. Orang yang pernah kaya raya, namun tidak pernah cukup. Orang yang dikatakan begitu bijaksana, namun tidak merasa bersyukur. Salomo berkata, pasal 1 ayat 8, segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat. Lihat anak-anak muda. Mata itu tidak kenyang melihat. Apalagi kalau sudah mulai 12-12, 11-11, 10-10 di online shopping. Mata tidak pernah puas. Telinga tidak pernah puas mendengar. Mata tidak kenyang, telinga tidak puas mendengar. Kita selalu merasa kurang dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Raja Salomo berkata juga dalam buku Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Raja Salomo berkata, seorang yang tidak pernah puas seperti lintah. Anda perhatikan lintah. Lintah punya 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak kenyang, tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati, rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Lah, pendeta kok lintah punya anak perempuan 2? Saudara lihat ujung dari lintah. Kita tidak tahu mana mulut, mana bagian belakang dari lintah. Dua-dua ada lingkaran. Ya. Dan lingkarannya ini menyedot darah manusia. Dan kalau dia menyedot, dia tidak pernah puas. Dia sedot sampai dia tidak pernah puas. Selama Anda tidak akan lepaskan, dia tidak akan melepaskan dirinya. Dia akan terus sedot darah Anda. Dan dia akan terus menjadi besar. Tidak pernah puas. Dan Raja Salomo bilang, tanah tidak pernah puas untuk taruh orang mati. Rahim orang mandul tidak pernah puas. Bumi dengan air. Api tidak pernah puas untuk membakar apapun. Salomo berkata juga, apa faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya. Seluruh hidupnya penuh kesedihan, pekerjaan, dan penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Salomo bilang, gak ada gunanya aku kerja apapun. Aku tidak puas. Dan itu sia-sia adanya. Baik, mari kita lihat 4 hal penting yang Salomo, 5 hal penting yang Salomo ajarkan tentang tidak puas yang perlu Anda renungkan saat ini. Yang pertama, semakin Anda banyak memiliki,
semakin Anda perlu ingat bahwa Anda akan dihakimi menurut penggunaannya. Dengar anak-anak muda, semakin banyak yang Anda miliki, Anda harus bertanggung jawab. Kenapa? Semakin banyak yang Anda miliki, Anda akan ditanya di pengadilan Tuhan. Apa yang kamu gunakan dengan yang aku berikan kepadamu? Nyonya White bilang begini, kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Secara perseorangan kita akan diminta pertanggungjawaban untuk melakukan satu nokta kurang dari apa yang sanggup kita perbuat. Dari apa yang kita miliki, Tuhan mengukur setiap kemungkinan untuk melayani dengan amat tepatnya. Kita akan dihakimi sesuai dengan apa seharusnya kita dapat perbuat dari apa yang kita miliki. Anak muda, ketika engkau menuntut banyak dari Tuhan, mungkin Tuhan izinkan engkau dapatkan. Tapi Tuhan akan bertanya, apa yang engkau gunakan itu? Apakah untuk kemuliaan-Ku atau untuk kepuasan nafsu? Dan masing-masing kita akan dihakimi menurut penggunaan dari apa yang kita miliki. Hal kedua, semakin banyak yang Anda miliki, semakin banyak yang Anda inginkan. Hai anak muda, dengar ini. Semakin banyak yang Anda miliki, semakin Anda akan banyak keinginan. Raja Salomo lagi katakan, siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. Yang ketiga, semakin banyak yang Anda miliki, semakin banyak orang akan datang kepada Anda untuk mengejarnya. Ingat itu baik-baik. Kenapa banyak orang kaya tidak tentram hidupnya? Perhatikan kutipan ini. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Saya katakan ini supaya Anda terbuka pikirannya. Tidak salah kalau Anda punya banyak. Kalau itu dipakai untuk sesuatu yang berguna dan bagi kemuliaan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika Anda mati, itu akan digunakan oleh orang lain. Dan yang kedua, selama Anda hidup, banyak orang yang akan datang merongrong diri Anda untuk mengejar apa yang Anda miliki. Lihat, perhatikan hal ketiga. Hal keempat sekarang. Mari kita lihat baik-baik. Semakin banyak yang Anda miliki, semakin banyak yang Anda khawatirkan. Kutipan berikutnya Raja Salomo berkata, enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Kenapa orang kaya susah tidur? Karena terlalu banyak yang dikhawatirkan dari apa yang dia miliki. Apalagi kalau dia tidak takut Tuhan. Dia khawatir dengan ini, dia khawatir dengan itu. Dan pada akhirnya dia sakit, padahal dia punya banyak hal, tapi dia sakit. Lihat yang terakhir. Sorry, saya baca dulu kutipan tentang nomor 4. Orang yang serakah tidak pernah puas dan akan selalu mengeluh dan khawatir tentang masa depannya sehingga hidupnya tidak pernah merasa tenang. Nomor 5 yang terakhir. Semakin banyak yang Anda miliki, semakin Anda tidak puas.
Ini Raja Salomo yang kata, dia punya pengalaman hidup. Dan ini nasihat dia buat kita orang-orang muda. Kenapa? Kenapa buat orang muda, pendeta? Karena Salomo jatuh di usia masih muda. Lihat itu. Salomo jatuh dalam usia masih muda. Yang disebut muda itu kan bukan hanya umur 17 sampai 20 tahun. Umur 17 sampai 32 tahun biasanya disebut masih orang muda. Walaupun Anda sudah menikah, ketika Anda masih umur 32, biasanya Anda masih disebut orang muda. Dan itu sering terjadi dalam hidup kita. Raja Salomo bilang, Anda tidak puas semakin banyak Anda memiliki sesuatu. Dia katakan, segala jeripaya manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuas. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Dia bilang, ngapain aku berhikmat kalau aku hidup akhirnya begini susah? Aku dikasih hikmat sama Tuhan. Tetapi pada akhirnya dia katakan hidupnya seperti orang yang bodoh, nggak jauh beda. Apakah kelebihannya orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun sia-sia dan usaha menjaring angin. Perhatikan kalimat berikut. Lord provide us enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. Tuhan memberi kecukupan untuk memuaskan setiap kebutuhan manusia, tetapi tidak untuk setiap keserakahan manusia. Itu sebabnya di dalam 10 hukum Tuhan ada satu hukum yang memagari kita untuk selalu merasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Itulah hukum ke-10. Ditaruh di paling terakhir, bukan berarti itu tidak penting. Hukum yang paling penting nomor 1, tidak. Hari Sabat itu hukum yang paling penting. Ya memang, hari Sabat itu ada tanda meterai Allah. Tapi Anda tidak bisa remehkan hukum ke-10. Tahukah Anda, sebelum Anda langgar hari Sabat, biasanya Anda sudah jatuh di hukum ke-10 dulu. Sebelum Anda jatuh pada hukum berzina, biasanya Anda sudah langgar dulu hukum ke-10. Karena hukum 10 berkata, jangan mengingini. Kalau hukum-hukum yang lain sudah berbuat, kalau hukum ke-10 belum berbuat, masih ada di pikiran. Dan Tuhan bilang, jangan mengingini rumah sesamamu. Istrinya, hambanya laki-laki, hambanya perempuan, lembunya, keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Orang yang tidak pernah merasa cukup. Orang yang tidak pernah merasa puas. Karena dia melihat orang lain lebih atau lebih baik, atau lebih banyak, atau lebih berhasil daripada dirinya. Dan dia ingin untuk mengalahkan orang itu. Sebelum dia langgar hukum yang lain, biasanya dia akan langgar hukum ke-10 lebih dulu. Tapi mereka yang ingin kaya, tidak ada yang salah dengan menjadi orang kaya. Hai anak-anak muda, Alkitab katakan Tuhan senang umat diberkati. Supaya kalian jadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Kalian jadi berkat buat banyak orang susah. Kalian punya hidup memuliakan Tuhan. Tetapi yang salah adalah mereka yang ingin kaya. Ingin kaya akhirnya jatuh ke dalam pencobaan. Ke dalam jerat. Ke dalam berbagai nafsu yang hampa. Yang mencelakakan. Yang menenggelamkan. Dan keruntuhan serta kebinasan. Saudara lihat ayat ini. Ada tahap-tahap. Dia tidak langsung kepada kebinasaan. Lihat ini. Dia mulai dulu jatuh kepada pencobaan. Ke dalam jerat. Dalam nafsu. Dalam kecelakaan. Menenggelamkan. Dalam reruntuhan. Dan pada akhirnya binasa. Lihat ayat ini adalah tahap-tahap degradasi. Tahap-tahap turunnya orang. Ketika dia tidak pernah rasa cukup. Sebaliknya,
Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu mengucap syukur dalam segala kebutuhan yang disediakan Tuhan. Nah, apa solusinya? Apa solusi untuk membuang segala rasa tidak puas atau tidak pernah cukup? Yang pertama, cintai dan terima dirimu dan apa yang ada padamu tanpa syarat. Saat ini, kalau Anda sudah punya wajah seperti itu, cintai, terima itu tanpa syarat. Kalau Anda sudah punya kekasih, kalau Anda sudah punya suami atau istri, cintai, terima itu apa adanya tanpa syarat. Saat ini Anda sudah bekerja, cintai itu. Cintai pekerjaan. Jika Anda tidak dapat mengejar keinginanmu, yang saya maksudkan adalah cintailah apa yang kamu miliki. Jangan cintai apa yang tidak kamu miliki. Hal kedua, apa resepnya supaya selalu merasa cukup? Jangan pernah banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Ini pekerjaan yang paling buruk. Kamu membanding-bandingkan dirimu. Saya lebih baik dari dia. Atau kok dia lebih bagus dari saya ya? Tuhan tidak pernah membanding-bandingkan. Kalau ada rasa dalam hatimu, ingin membandingkan dirimu dengan orang lain, coba bandingkan dirimu dengan Yesus. Maka engkau akan sadar bahwa engkau sangat tidak layak untuk membandingkan orang lain dengan dirimu. Hal ketiga, apa resepnya? Supaya hidup tidak merasa tidak pernah cukup. Lakukanlah apa yang membuat Anda bahagia dan bukan melakukan apa yang orang lain katakan. Lakukan apa yang membuat Anda bahagia. Hal keempat, jika Anda berhasil, jika Anda gagal, terima itu, tanggapi itu dengan cinta. Lalu minta Tuhan tolong untuk Anda bertumbuh dan belajar dari kegagalan. Kalau Anda berhasil, Anda tetap rendah hati dan bersyukur. Hal terakhir, satu-satunya yang dapat membuat Anda cukup hanyalah jika Anda datang kepada Yesus. Yohanes 6 ayat 3 sampai 6 ayat 35 berkata, kalau kamu haus, kalau kamu lapar, akulah air hidup itu. Akulah roti hidup itu. Yang terakhir, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, untuk bersuka cita dalam jerih payahnya. Ingat baik-baik, apapun yang kamu miliki hari ini, apapun itu, bahkan umurmu yang kamu miliki hari ini, itu bukan karena kehebatanmu. Itu bukan karena kamu pintar. Itu bukan karena kamu rajin olahraga sampai kamu umur panjang. Bukan. Itu semua yang kamu miliki adalah karunia dari Allah. Karena setiap kali kita melihat apa yang kita miliki, itu datang dari Tuhan. Kalau orang tanya, wah luar biasa sekali kamu begini. No, itu bukan punyaku. Itu dari Tuhan. Kamu kok begitu hebat dalam pekerjaan, sukses dalam segala. Bukan. Itu bukan kepintaranku. Itu Tuhan yang tolong aku. Maka engkau tidak akan pernah merasa untuk ingin memuaskan keinginan. Kesimpulan terakhir. Anda tidak akan mampu mengejar semua keinginan Anda dalam hidup ini. Karena itu tidak akan pernah memuaskan. Ingat orang muda, yang paling ngeri kalau Anda dikendalikan oleh ambisi. Yang kedua, Anda tidak akan dapat hidup di surga. Dan di saat yang sama, Anda ingin menikmati dunia.
Anda hanya bisa pilih satu dari keduanya. Yang ketiga, prioritas Anda haruslah mendahulukan hal-hal yang membawa Anda kepada kehidupan yang kekal. Segala sesuatu yang Anda putuskan, jangan putuskan berdasarkan keinginan Anda. Tetapi tanyakan, apakah ini akan membuat aku dekat dengan Tuhan? Memilih pasangan hidup pun, jangan memilih berdasarkan bentuk body dari kekasih. Berapa banyak yang kekasihnya miliki. Tapi tanya, jika saya dengan dia, apakah saya akan hidup setia dan mencari Tuhan dengan baik? Yang keempat, jika Anda meninggalkan segala keinginan dunia demi mengikuti Yesus, Mazmur 10 ayat 30 katakan, engkau akan dapatkan 100 kali lipat di dunia ini. Di dunia loh. 100 kali lipat di dunia. Dan mendapatkan hidup yang kekal di dunia yang akan datang. Never enough. Saya bawa ini dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati kita semua. Amin. Tentunya kita semua sepakat mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Gary Zakaria yang telah menyampaikan isi perkabaran Tuhan pada malam hari ini. Dan saudara-saudara, karena mengingat waktu sudah larut malam, ya tidak ada breakout room. Tapi jika ada teman-teman yang mau bertanya kepada Pendeta Zakaria sehubungan dengan materi di malam hari ini, dipersilakan. Jika ada pertanyaan atau sanggahan atau saudara mau sharing, dipersilakan. Saya sudah taruh di chat box. Ada di dia Pendeta punya bahan. ada di chat box, boleh Bapak Pendeta baca? Oh ya, saya ada taruh bahannya di chat box, Anda boleh ambil. Dan saya mohon maaf karena gara-gara saya terlalu lama tidak ada waktu untuk diskusi. Ada pertanyaan. Ada Jadi seorang yang bisa enough jika jiwa kompetisi masih ada. Saya kurang ngerti ini maksudnya. Jadi menjadi seorang yang bisa cukup jika jiwa kompetisi masih ada. Saya agak kurang ngerti. Maksudnya bagaimana menjadi seorang, ini kurang kata bagaimana. Jadi bagaimana menjadi seorang yang enough kalau jiwa kompetisi aja masih ada gitu, Sir. Karena kan itu manusiawi sebenarnya. Itu aja sih, Sir. Wah, bagus sekali pertanyaan. Ya. Kalau Anda baca buku pendidikan tulisan Ellen White, buku yang sangat bagus. Di situ ditulis cara menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dunia ini. Tuhan tidak pernah mau diajarkan untuk hidup berkompetisi. Dan banyak cara orang tua mengajarkan anaknya mulai dari rumah adalah mereka harus menjadi yang terbaik seperti cara dunia. Dan anaknya mengukur segala sesuatu dengan pencapaian-pencapaian dunia. Dan ada orang tua yang mengajarkan anaknya untuk jangan puas dengan apa yang ada. Harus terus kejar, harus terus kejar. Di satu sisi sepertinya bagus. Mengajar anaknya untuk bertumbuh. Mencapai apa yang dia bisa capai tertinggi dari yang dia mau. Apakah Tuhan tidak mengajarkan kita untuk mencapai yang tertinggi? Tuhan mengajarkan kita untuk mencapai yang tertinggi. Kalau baca buku Para Nabi dan Bapa, bab 1, bab 2. Allah menciptakan Adam itu sudah sempurna di Taman Eden, tapi Allah mau Adam itu bertumbuh lebih sempurna. Namun Allah tidak pernah mengajarkan mereka untuk berkompetisi untuk mencapai kesempurnaan. Nah, yang jadi masalah, kenapa ada sampai orang mengajarkan untuk berkompetisi? Itulah cara dunia. Tanpa Anda sadar, setan berada di balik semua itu. Dan Anda perhatikan hampir semua program-program acara yang di dunia itu selalu kompetisi. Kenapa kompetisi tidak boleh? Kompetisi mengajarkan kita tidak puas dengan apa yang kita miliki. Bagaimana saya mau berkembang kalau saya nggak berkompetisi? Ada banyak cara yang Anda bisa kembangkan tanpa kompetisi.
Itu sebabnya Yesus tidak pernah mau gunakan cara seperti itu ketika dia mendidik 12 muridnya. Ketika Yesus ditolak oleh orang Nazaret, ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang lain, murid-muridnya bilang, siapa mereka ini? Bagaimana kita turunkan api dari langit? Kok dia membawa pekabaran lain tapi menggunakan namamu Yesus? Yesus cuma katakan sama muridnya, kalau dia menggunakan nama yang sama, nama Tuhan, kenapa kita mesti masalahkan? Kalau itu kemuliaan Tuhan. Nah, saya harus ingatkan sama Anda. Kompetisi membuat kita tidak pernah bersyukur, dan kompetisi sifatnya adalah mau mengalahkan orang lain. Dan banyak orang demi mengalahkan orang lain sampai mengorbankan hubungan. Dari titik itulah yang Tuhan gak mau. Tuhan mau kita bertumbuh. Tapi pertumbuhannya dengan cara rendah hati, dengan cara yang benar, dengan cara yang bijaksana. Karena kalau kita bertumbuh dengan cara kompetisi, kita dapat apa yang kita inginkan, tapi kita mengorbankan banyak hal di sisi yang lain. Bahkan hubungan bisa jadi hancur. Anda perhatikan saja, siapa yang seringkali jadi musuh kita? Dia yang dulunya adalah sahabat kita. Seringkali seperti itu. Kenapa bisa jadi berantem? Karena tanpa sadar kadang-kadang roh kompetisi terjalin di sana. Padahal dari sahabat bisa jadi musuh. Dan itu terjadi bukan hanya di dalam dunia luar pekerjaan. Di gereja juga itu terjadi. Anda pernah lihat seorang yang bertahun-tahun jadi ketua sidang, lalu tiba-tiba dia tidak terpilih jadi ketua sidang. Apa yang dia lakukan? Dia bungkus tuh speaker-speaker yang dia pernah kasih. Dia bawa pulang tuh speaker. Karena dia rasa dia tidak mendapat apa yang dia inginkan. Anda lihat bahayanya dari kompetisi. Jadi Allah bukan gak mau kau bertumbuh. Allah mau kau bertumbuh. Bayangkan. Diberikan minimal 1 talenta. Dan Allah bilang kembangkan. Talenta itu dari 1 jadi 2. Dari 2 jadi banyak. Tapi bukan untuk berkompetisi. Apa yang diberikan Allah? Talenta. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk cari nama kita. Engkau diberikan karunia untuk mengajar. Bukan untuk membuat orang lain melihat kamu, wah dia guru yang hebat. Kalau ikut kelas sekolah sahabat sama dia, pasti dia begitu hebat. Dan pada akhirnya, Anda merasa sombong. Nah, Tuhan tidak suka seperti itu. Karena Tuhan mau apapun yang Tuhan kasih kepadamu, kamu gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga tidak heran, Yohanes Pembaptis yang begitu tenar di zamannya, ketika murid-muridnya lari semua kepada Yesus, dan muridnya berkurang, Yohanes bilang, biarlah dia semakin bertambah-tambah, dan aku semakin berkurang-kurang. Karena aku datang adalah untuk kemuliaan bagi diri. Kita harus punya jiwa seperti itu, untuk bertumbuh dan bukan berkompetisi. Baik, saya lihat ada pertanyaan yang lain dari sahabat kita sudah angkat tangan. Sebelum sahabat kita Yoram menjawab, ada satu pertanyaan satu pertanyaan dari Esther. Malam, Sir, apakah tidak merasa cukup itu berarti sama juga dengan kita tidak kurang bersyukur? Saya ulangi, apakah tidak merasa cukup itu berarti sama juga dengan kita tidak atau kurang bersyukur? Maka tidak merasa cukup itu berarti sama juga dengan kita tidak kurang bersyukur. Saya agak kurang ngerti ya. Jadi kalau orang selalu merasa cukup, dia akan bersyukur dengan apa yang ada. Dia tidak akan bersungut. Dia akan tahu bahwa Tuhan yang memberi segala sesuatu, Tuhan yang akan karuniakan. Dan dia pasti akan bersyukur. Dia nggak akan rasa kurang bersyukur. Saya kasih contoh simpel. Saya ada di Ayas sekarang. Saya punya pengalaman luar biasa di Ayas. Saya tidak digaji sama sekali waktu saya ke Ayas. Saya self-supporting. Saya dapat bantuan dari pemerintah hanya untuk saya pribadi, tidak untuk istri dan 5 anak saya. Saya hanya bawa 4, 1 dia jadi pendeta di Jawa Barat.
Dan Anda bayangkan saya datang sini, saya tidak dapat gaji 1 sen pun. Baru 6 bulan tabungan kami habis. 0. Kami hampir pulang. Kami tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup. Kami bertelut berdoa, menangis. Kami berenam di sini. Tuhan, mungkin kami harus pulang. Tapi begitu kami mau pulang, lockdown. Filipina tidak kasih izin orang dari Filipina keluar, orang dari luar juga ke dalam. Berarti jawaban Tuhan, Tuhan mau kami diayat. Mulai dari hari itu kami berubah, kami bekerja, semua bekerja. Semua anak saya bekerja. Istri saya jualan makanan untuk bisa bertahan hidup. Dan apa yang kalian tahu? Satu kali kami jualan makanan, hari itu laku. Makanan itu 50 bungkus. Begitu banyak. Begitu pulang, lihat mangkok itu, piring kosong, bukan piring ya. Kami jual itu makanan ringan sih. Waktu 50 bungkus kan di otak kami langsung pikir gini, gila, 50 bungkus habis mah. Berarti kalau besok kita bikin 60 bungkus, mungkin bisa habis. Lalu coba mama hitung, saya katakan. Kalau 1 hari 50 bungkus mah, berarti 1 bulan. Begitu banyak kita dapat. Wah, di otak saya sudah mulai uang. Di otak istri saya sudah mulai uang. Kamu tahu besok waktu kami jualan, dari 50 bungkus yang laku cuma 1. 1 yang laku. Kamu bayangkan, cuma 1 yang laku. Jadi waktu kami ambil itu, kami kaget. 1 doang yang laku. Saya sama istri saya lihat-lihatan. Lalu kami 2 ketawa. Apa yang kami buat akhirnya? Itu makanan, kami taruh di pavilion, ada di situ, ada pendopo yang kecil. Lalu kami bikin pengumuman, siapa yang mau gratis, silakan datang. Semua orang mau gratis, ambil itu makanan. Mereka makan sampai kenyang. Dan kami dapat pelajaran hari itu. Tahu apa pelajaran yang kami dapat? Tuhan mau kami hidup hanya bergantung kepada Tuhan. Apa salah, Sir? Kalau kami punya target, tidak ada yang salah. Tapi yang jadi masalah, ketika kamu bergantung kepada target itu dan bukan sama Tuhan. Kamu ngerti? Mulai hari itu, saya dan istri saya tidak pernah lagi mau hitung-hitungan. Dan yang kedua, kami tahu, kami susah di sini, tapi Tuhan mau susah-susahnya kami jadi berkat buat orang lain. Sekarang kami tidak pernah hitung-hitungan. Mau dapat berapapun, mau laku berapapun, itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau ada orang mau minta masak, kami sudah pikir, kami bukan untuk cari untung. Kebanyakan kami masak hanya untuk sharing dan berbagi dengan orang lain. Dan Anda tahu, ketika kami lakukan seperti itu, hidup kami tidak pernah kekurangan. Hidup kami tidak berkelebihan juga. Tapi ketika kami membutuhkan segala sesuatu, dan kami hidup hanya andalkan Tuhan, Tuhan selalu cukupi keperluan kami. Dan Tuhan mau ajarkan buat kami, hidup bersyukur dengan apa yang ada. Engkau tidak akan berkekurangan, karena aku yang akan mencukupi hidupmu. Kami belajar di situ. Dan kami ingin anak-anak muda ingat baik-baik. Kalian boleh punya target. Tapi kalau target itu membuat kalian lupa sama Tuhan, maka itu jadi dosa. Kalian bisa dapatkan apapun. Tapi pertanyaannya, kalian dekat dengan Tuhan atau tidak pada akhir? Hidup kalian harus cari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan biarkan Tuhan yang tuntun. Dan Tuhan bilang, kalau kamu cari aku, yang enggak kamu minta, aku akan berikan kepada. Disinilah kami rasakan. Apa yang dulu saya pintar khotbahkan. Saya kan pintar khotbah waktu di Indonesia. Harus beriman. Hidup harus beriman. Di sini kami diuji. Hidup setiap hari bertelut. Mau tahu, anak saya nangis. Sudah tamat SMA ini, high class. Bagaimana aku sekolah, Pak?
EUP itu kalau foreigner nggak mau dicicil, harus lunas dari awal. Itu EUP. Belum lagi dia punya visa student. Waduh, mahalnya nggak ketulungan. Jadi saya bilang sama anak saya, bertelut, kita berdoa. Yang penting kamu kerja. Kerja bukan untuk cari duit. Jadi saya suruh anak saya, tiap hari dia harus keluar dari rumah, kerja 1 jam, 2 jam. Pergi ke rumah dosen. Mau dosen itu suruh cabut rumput kah, mau potong rumput kah, mau bersihin gudangnya, mau cuci mobil. Saya nggak pernah bilang, nggak boleh kamu minta uang. Saya bilang gitu. Kamu kerja karena upahmu dari surga. Kita memang hidup betul-betul hanya dengan iman. Kamu kerja, upahmu dari Tuhan. Dia punya keahlian potong rambut. Tapi saya bilang, kamu nggak boleh minta uang. Tapi kalau orang kasih, Pak, kalau orang kasih nggak apa-apa. Tapi kamu nggak boleh tentukan tarif. Dia mau kasih, puji Tuhan. Nggak mau kasih, ya sudah. Nanti berkatmu dari Tuhan. Dan kami jalani seperti itu. Anak-anak kami semua kerja. Pada akhirnya Anda tahu apa yang terjadi. Pada waktu kami bertelut, kami nggak tahu bagaimana dia mau kuliah atau tidak. Kami bertelut. Saya ajarkan dia untuk hidup dengan iman dan bergantung. Setiap kali kami bertelut, sudah waktunya dia harus bayar uang kuliah. Tuhan kasih itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Makanya saya selalu bilang sama anak saya, kamu kalau tidak dekat dengan Tuhan, kamu kalau tidak hidup untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, kalau kamu hidup hanya bergantung untuk keuntungan dirimu, kamu nggak akan diberkati. Coba kamu lihat, kamu tidak pernah minta dari siapapun, tapi ketika kamu bertelut berdoa, Tuhan cukupi keperluan. Saya mau katakan sama antum, jangan pernah ragu. Kalau Tuhan katakan aku akan mencukupi kebutuhan, itu Tuhan kasih. Itu Tuhan tidak bohong. Kita yang seringkali merasa ragu. Kita ini bergantung selalu sama Tuhan. Tuhan akan tunjukkan sama Anda. Apakah apa yang saya alami Anda juga bisa alami? Saya selalu percaya itu pasti. Karena Tuhan adalah Allah yang selalu menjawab setiap janji yang dibuat. Baik, saya berikan kesempatan buat Yoram sebelum saya jawab. Pak Pendeta, ya. Pak Pendeta mungkin kita akhiri mengingat karena waktu juga. Jadi Oke. Teman-teman yang mau bertanya, mohon maaf, mungkin bisa teman-teman bisa pertanyaan teman-teman bisa ditulis lalu nanti disampaikan kepada Pendeta Takarya, nanti akan dijawab melalui WA. Tentunya kita semua mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Pendeta Takarya yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan dan motivasi besar bagi kita semua orang-orang muda dalam menjalani hidup ini. Dan sebagai ucapan terima kasih dari PAGN, maka kami akan memberikan sertifikat. Untuk itu, para officer yang sudah disiapkan, ditunjuk, dipersilakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak bagi Pak Pendeta. Boleh di-share lagi ke Arfan sertifikatnya? Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Pendeta Gary Takarya atas firman Tuhan yang tentunya sudah menguatkan kita semua anak-anak muda di sini. Semoga Tuhan terus memberkati Pak Pendeta di dalam pelayanan maupun pendidikannya ya Pak Pendeta di AYAS. Dan mohon maaf juga karena keterbatasan waktu hingga kita harus berhenti sampai di sini Pak Pendeta. Nah, next time mungkin pasti akan dihubungi lagi dari Pemuda Advent Gabungan Nusantara walaupun mungkin bukan di komisi penguatan tapi di komisi-komisi yang lain. Oke, jadi saya akan bacakan sertifikatnya untuk menjadi kenang-kenangan antara PAGN dan juga Pendeta Gary. Pemuda Advent Gabungan Nusantara, Komisi Penguatan, Certificate of Appreciation. This award is presented to Pendeta Gary Takarya for being our guest speaker at Heart to Heart with God program
on this day, December 2, 2021, yang sudah ditandatangani oleh Pendeta Roni Wenas selaku Direktur Pemuda Advent Uni Indonesia Kawasan Barat, dan Pendeta Junaidi Muntu selaku Direktur Pemuda Advent Uni Conference Indonesia Kawasan Timur, dan juga Saudara atau Kak Arvan Ngajo dan Kak Daniel Mawikere selaku General Koordinator 1 dan 2 dari PAG Nusantara. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara-saudara, tidak terasa kita sampai di ujung acara kita di malam hari ini. Untuk itu kami minta kesediaan Pendeta Gary untuk doa tutup sekaligus doa berkat untuk orang-orang muda di malam hari ini. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak, saya sangat senang boleh diundang. Saya mohon maaf kalau bicara kelamaan, saya mohon maaf mengganggu kalian punya tanya jawab. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk pertemuan malam ini. Kami diajar untuk hidup mengucap syukur dengan apa yang ada. Bukan berarti kami tidak boleh bercita-cita. Bukan berarti kami tidak boleh mencapai perubahan dalam hidup. Tetapi kami boleh hidup bertumbuh seperti yang Tuhan inginkan. Dan bukan kami yang dikendalikan oleh ambisi kami, oleh rasa tidak puas kami. Dan akhirnya membawa kami melangkah jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Malam ini biarlah apa yang kami sudah dengar tidak berlalu. Tetapi kami boleh renungkan dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami, khususnya anak-anak Tuhan yang hadir. Malam ini izinkan hamba-Mu mengangkatkan tangan. Tangan-Mu yang tidak kelihatan itu kiranya ada di atas kepala dari semua anak-anak Tuhan yang hadir. Saudara-saudariku, jika hari ini engkau telah mendengarkan firman yang disampaikan dan engkau melakukannya, Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Segala berkat ini akan datang dan akan menjadi bahagianmu. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di jalan, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Tuhan akan memberkati keturunanmu, buah kandunganmu, keluargamu. Tuhan akan memberkati dapurmu, tempat makananmu, hasil kebunmu, hasil ternakmu, dan segala usaha pekerjaan tanganmu. Tuhan akan buka tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu, sehingga engkau akan hidup, memberikan pinjaman kepada banyak orang, dan engkau sendiri tidak perlu meminjam apa-apa. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik, dan tidak akan turun. Tidak ada orang yang dapat menjatuhkan engkau, sekalipun mereka berdiri untuk membuat engkau tergeletak. Ia akan berdiri di depanmu, di sampingmu, di belakangmu. Dan matanya akan terus mengawasi engkau siang dan malam. Karena engkau biji matanya. Engkau berharga di matanya. Dia tidak akan berikan kepadamu penyakit seperti yang ia pernah berikan kepada bangsa Mesir. Kalau hari ini engkau sakit, kalau hari ini ada keluargamu yang sakit, Dia adalah dokter di atas segala dokter. Dia akan datang dan menjamah tubuhmu serta menyembuhkan engkau. Segala berkat-berkat ini akan datang dan akan menjadi bagianmu jika engkau takut akan Tuhan, menuruti segala perintahnya, dan tidak menyimpang dari segala ketetapan-ketetapannya. Dan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, menyertai seluruh anak-anak muda di Pemuda Advent Nusantara ini. Sekarang sampai Maranatha,
Dan semua kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Baik, ibadah kita sudah selesai. Mungkin ada pengumuman dari officer. Kami persilakan. Mungkin kita foto dulu, Pastor, atau pengumuman dulu. Foto aja dulu sebelum share keluar. Oke, teman-teman semua boleh on cam. Kita foto dulu bersama Pendeta Gary. Sini ada Kak Bernard, ada Kak Grace, ada Kak Wina, ada Pendeta Paulus, ada Kak Amos, ada Kak Ria, ada Sanggam. Ada teman-teman kita juga yang lain, boleh kita on cam sebentar saja. Oke. Saya foto ya, hitungan mundur dari 5, jadi teman-teman masih ada kesempatan buat on cam. 5, 4, 3, 2, 1. Smile. Sekali lagi, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati selalu. Sampai bertemu di lain waktu. Amin, terima kasih banyak. Saya mohon diri. Tuhan berkati selalu ya. Bye-bye. Terima kasih Pak Pendeta Takaria. Sama-sama, Tuhan berkati. Terima kasih Pendeta. Ya, sama-sama. Thank you, Pastor. Mungkin ada pengumuman dari officer. Silakan. Baik, teman-teman, besok kita akan bertemu kembali di acara Sekolah Sabat, diskusi Sekolah Sabat pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Apakah suara saya kayak mendengar ya, teman-teman? Terpantau. Ya, Cek. Bagaimana? Oke. Baik. Masih. Apa aja deh kalau gitu? Oke, baik. Jadi yang seperti disampaikan tadi, bahwa besok kita kembali ke diskusi sekolah sahabat yang dimana akan dipimpin oleh sahabat kita Amelia Angel Pando dari Jemaat TT Manado yang akan menuntun memimpin acara diskusi dan akan disupport puisi dari sahabat kita dari Jakarta, Janet Carol Karinda. Kiranya kita dapat dikuatkan besok. Tuhan memberkati. terima kasih banyak semuanya. Semangat Janet. Semangat, Kak Jen. Congratulations Kak Jena. Terima kasih. Ya, makasih Kak Vina. Makasih Kak Vina, makasih Kak Yoram. Ada Kak Janet yang baru. Widih, Kak Beril, Janet. makasih undangannya. Makasih Kak Vina undangan. Mantap Thank you juga Beril undangannya. Mantap Makasih ya partisipasinya. kalau Beril, kalau ada Beril pelayanannya gue datang.